Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari buruh pabrik biskuit di Sukorejo unjuk rasa tuntut gaji naik, hingga naik di atap jeep wisatawan Bromo terpelanting. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Kendaraan yang melintas di ruas jalan nasional di jalur Malang-Surabaya harus melambatkan lajunya Senin 21 Maret pagi. Ini karena sempat terjadi macet mulai pagi hingga siang. Kemacetan ini lantaran ada aksi unjuk rasa buruh PT Intim Harmonis Food Industry yang berlokasi di Dusun Jombor, Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo. Buruh yang berunjuk rasa itu tergabung dalam FSP RTMM SPSI Kabupaten Pasuruan. Sejak pagi, buruh yang berjumlah ratusan orang memang mendatangi pabrik yang memproduksi biskuit tersebut. Aksi mereka mendapat pengamanan aparat. Dari pantauan, mereka berkumpul di depan gerbang pabrik. Di sana mereka melakukan doa bersama hingga dilanjut dengan orasi secara bergantian. Unjuk rasa ini bertujuan tuntut kenaikan upah Rp75.000 dari upah yang diterima selama ini belum dipenuhi oleh perusahaan. Sebelum menempuh unjuk rasa, Suherman menuturkan ada perjanjian bersama antara pengurus unit kerja dengan perusahaan. Salah satu poinnya, gaji atau upah karyawan naik Rp75.000, sementara jumlah karyawan tetap ada sebanyak 435 orang. Saat bertemu perusahaan, ada upaya perundingan atau bipartit hingga berulang kali. Namun hasilnya belum ada titik temu atau kesepakatan antara karyawan dengan manajemen perusahaan. Saat ini, gaji karyawan yang diterima Rp4.400.000, mestinya Rp4.475.000. Unjuk rasa ini ditanggapi Humas PT Intim Harmonis Food Industry Winarso. Saran yang diterima dari Disnaker Pemprov Jatim kepada perusahaan masih dalam pembahasan internal. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan melalui PLT Kabid Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ahmad Imam Ghazali menuturkan, tuntutan berawal dari adanya perjanjian bersama 2021 antara manajemen dengan serikat, hingga akhirnya berujung seperti sekarang. Disnaker hanya sebatas memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara serikat dengan manajemen perusahaan. Bipartit juga sudah berkali-kali, tapi berujung gagal. Seorang wisatawan terjatuh dari atap jeep wisata di sekitar Laut Pasir Bromo. Dalam video berdurasi 15 detik yang viral, nampak seorang wisatawan terpental dan terjatuh dari atap kabin jeep wisata. Insiden wisatawan jatuh itu terjadi Selasa 22 Maret pagi. Ada rombongan dari Malang, tengah berwisata di kawasan Bromo. Saat berada di Laut Pasir, tepatnya di jalur menuju Bukit Teletubbies, ada genangan air di tengah jalan. Pengemudi pun membawa penumpang merasakan sensasi naik kendaraan off-road. Entah pengemudi menyadari atau tidak, ternyata genangan air cukup dalam dan bergelombang. Sehingga salah satu penumpang yang naik di atap terpelanting jatuh. Beruntung, dalam insiden tersebut, wisatawan yang jatuh tidak sampai cedera serius, hanya mengalami cedera ringan saja. Insiden itu pun sangat disayangkan, sebab dalam dunia wisata pun ada kode etik dan SOP atau standar operasional prosedur yang mesti dijalankan. Salah satunya adalah keselamatan wisatawan. Hoirul, sopir jeep yang lain menyebut jika dilihat dari video yang beredar, laju kendaraan terlalu kencang, terlebih saat melewati jalanan berlubang atau kubangan lumpur seperti itu. Sejauh ini, pelaku wisata setempat baik dari pintu Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Malang menghimbau agar wisatawan berhati-hati, sebab terkadang ada permintaan khusus dari wisatawan untuk duduk di atap seperti itu. Warga dusun Cetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan digegerkan dengan kematian seorang kakek sebatang kara di dalam rumah. Kakek itu bernama Hermanto Tejo Santoso. Jasad kakek-kakek ini ditemukan warga sudah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat tak sedap Rabu 23 Maret. Seperti dijelaskan Kapolsek Pandaan, Kompol Marwan Isedi, jasad kakek itu ditemukan sekitar pukul 7 pagi. Warga curiga sebab si kakek sudah lama tidak keluar rumah. Awalnya, warga curiga korban tidak terlihat keluar rumah sejak Jumat 18 Maret 2022 dan mencium bau busuk. Ketika warga masuk ke dalam rumah, jasad korban sudah ditemukan tewas dalam kondisi tengkurap di lantai ruang tamu. Tubuh korban juga mulai membusuk dan mengeluarkan cairan. Diduga, kakek itu meninggal karena mengalami penyakit jantung. Sementara istrinya sudah pisah rumah dan anaknya sudah pindah ke Kalimantan. Tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dari pihak keluarga juga tidak bersedia untuk dilakukan otopsi dan sudah membuat surat pernyataan.
Banjir merendam Desa Kedawung Kulon dan Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Banjir di dua desa ini sudah beberapa kali terjadi selama musim hujan tahun 2022. Kali ini banjir merendam permukiman warga setinggi 80 cm lebih, sementara banjir di jalan mencapai 50 cm. Dampak banjir ini menyebabkan aktivitas warga nyaris lumpuh. Di Kedawung Kulon ada 268 kepala keluarga di 3 RT terdampak banjir. Banjir di Desa Kedawung Kulon dan Kedawung Wetan ini akibat Sungai Rejoso meluap Kamis 24 Maret malam. Debit Sungai Rejoso naik setelah mendapat kiriman air dari hulu. Sebelum melanda dua desa ini, banjir menerjang Desa Plososari dan Desa Trewung, Kecamatan Grati. Sementara banjir tinggi di Desa Kedawung Kulon dan Kedawung Wetan sudah 4 kali terjadi musim hujan tahun ini. Dua desa ini merupakan langganan banjir selama bertahun-tahun. Salah satu pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Purwodadi mengeluhkan kondisi lampu PCU yang mati. Lampu PCU yang mati tersebut diketahui mulai dari Desa Paletinap sampai dengan kantor Kecamatan Purwodadi. Informasi yang didapatkan, hal ini sudah berlangsung selama 1 minggu. Dalam kondisi ini, jika dibiarkan sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melintas, apalagi jika sudah tengah malam. Ditambah lagi, jalan yang cukup ramai tersebut akan sangat membahayakan bagi pengendara roda 2. Belum lagi dengan kondisi jalanan yang rusak. Hingga saat ini, belum diketahui pasti penyebab padamnya lampu PCU yang berlangsung lama tersebut.